Pesantren Tebu Ireng yang didirikan Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899 dengan jumlah santri pertama sebanyak 28 orang dalam waktu singkat berkembang pesat. Hanya dalam rentang waktu kurang dari 20 tahun sejak pendiriannya, pesantren Tebu Ireng berhasil mendidik ribuan santri yang datang untuk belajar di pesantren ini. Dari hasil didikan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan beberapa kiai lain di pesantren Tebu Ireng ini, banyak lahir kiai-kiai besar yang di kemudian hari mendirikan atau memimpin pesantren di berbagai wilayah Nusantara. Beliau memperhatikan betul santri-santrinya ya. Santrinya kan banyak sekali, ribuan, dan datang dari berbagai tempat yang jauh dari Tebu Ireng ya. Nah, beliau memperhatikan sejumlah santri yang punya potensi. Ya kalau zaman sekarang kita anggap IQ-nya tinggi gitu ya. Itu dikumpulkan ke dalam kelas musyawarah. Kalau sekarang mungkin kelas unggulan lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu digembleng. Itu dilatih sendiri, diajari sendiri, khusus dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dan ternyata sebagian besar dari yang masuk kelas musyawarah ini kemudian tumbuh menjadi kiai yang pesantrennya bahkan lebih besar daripada Tebu Ireng. Jadi beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang terdidik secara keagamaan. Lalu kemudian muncullah murid-murid beliau yang begitu banyak jumlahnya. Gitu. Tetapi kemudian secara biologis beliau melahirkan ya, Wahid Hasyim. Itulah menteri agama. Nah, setelah itu lahirlah Abdurrahman Wahid gitu. Abdurrahman Wahid artinya secara kasat mata jauh lebih besar even dari kakeknya sendiri gitu. Meski telah menjadi ulama yang disegani, dalam kehidupan sehari-harinya Kiai Hashim Asy'ari tetap hidup sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pesantren dan dirinya, tak jarang Kiai Hashim turun bertani di sawah dan ladang. Nah itu dia, setiap Selasa beliau datang ke sawah, oleh karena itu Selasa itu libur. Nah, sawah kemudian libur, dan beliau juga membantu santri-santri yang tidak mampu gitu ya. Untuk mengembangkan sistem pengajaran terhadap para santrinya, Kiai Hashim Asy'ari sejak awal pendirian pesantren Tebu Ireng memperkenalkan kebiasaan mengkhatamkan kitab syaikh Bukhari Muslim yang kemudian menjadi tradisi istimewa pesantren ini. Kegiatan yang digelar setiap bulan suci Ramadan ini diikuti oleh ratusan kiai yang datang dari seluruh Jawa. Hingga kini, tradisi ini masih dipelihara pesantren Tebu Ireng. Pesantren di lingkungan NU itu ciri khasnya adalah mereka sangat kuat di dalam kajian ilmu hukum atau fikih ya. Tetapi Kiai Hashim itu punya ciri khas lain yang sekarang agak kurang menonjol pada kiai-kiai generasi belakangan, yaitu beliau punya keahlian di bidang hadis. Nah, keahlian dalam studi hadis itu kurang banyak berkembang dalam pesantren NU belakangan. Tapi Kiai Hashim itu kiai yang ahli hadis sekali, karena ya beliau itu muridnya Ki Mahfud Termas, dan Ki Mahfud Termas ya salah satu kiai ahli hadis ya. Tak hanya bergiat dalam dunia pendidikan, Kiai Hashim Asy'ari juga merupakan tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan masyarakat. Pada tahun 1926 saat dunia pergerakan di tanah air tengah menggeliat, Kiai Hashim dan beberapa ulama lain seperti Kiai Haji Bisri Samsuri dan Kiai Haji Wahab Khoshbullah memprakarsai berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU atau Kebangkitan Ulama. Dalam pertemuan pertama ulama NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian terpilih sebagai Rois Akbar NU. Lewat NU, Kiai Hashim dan para ulama lain tak hanya berperan besar dalam mengorganisir dan menyatukan umat Islam. Dalam perkembangannya kemudian, NU juga ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan nasional.
Besarnya pengaruh Kiai Hashim dalam memimpin NU serta banyaknya pemikiran Kiai Hashim yang didengarkan kalangan Nahdien membuat pemerintah kolonial Belanda beberapa kali berupaya mendekatinya. Di antaranya menawari Kiai Hashim berbagai jabatan dan harta benda. Namun, rayuan pemerintah kolonial ini tak pernah digubris Kiai Hashim Asy'ari. Nah, apa arti NU ini? Arti NU ini adalah bahwa dia menampilkan kepemimpinan umat, ya, khususnya ya di Jawa, yang putus hubungan kepemimpinannya sejak 1830 dan akhir masa Perang Diponegoro. Sebenarnya Diponegoro yang kemudian berusaha tampil menjadi pemimpin umat pada masa itu. Tetapi kemudian dia dikalahkan oleh Belanda. Lalu antara 1830 ya, sampai dengan 1927 itu tidak ada kepemimpinan umat di kalangan masa Islam pedesaan. Gitu. Sementara masa Islam perkotaan itu sudah berdiri Muhammadiyah pada 1912 gitu. Jadi itulah arti pentingnya NU dan itulah arti pentingnya Kiai Hashim Asy'ari. Dan ketika itu mayoritas umat memang ahli sunnah wal jamaah, termasuk Muhammadiyah. Jadi NU Muhammadiyah itu dekat. Hanya beda strategi teknisnya. Lebih banyak Muhammadiyah ngurusi orang kota, gitu. Lebih banyak NU ngurusi orang desa. Maka sebetulnya pembagian ini adalah rahmat. Karena sama-sama NU dan Muhammadiyah itu made in Indonesia. Dibuat di Indonesia, untuk Indonesia, berisi agama. Ketokohan Kiai Hashim Asy'ari dan integritasnya sebagai ulama yang mencintai kedamaian dan kemerdekaan pada tahun 1940-an mendapatkan ujian berat. Namun, justru pada zaman penjajahan Jepang dan revolusi mempertahankan kemerdekaan ini, ketokohannya sebagai ulama besar dan pemimpin umat kian tak terbantahkan. Ini saya kira itu menghormati Kaisar Jepang dengan membungkuk. Nah, Kiai Hashim menganggap itu kan sama dengan ruku. Ruku hanya untuk Tuhan.